Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Supratikto, Kepala SMA Negeri 1 Ngadirejo, Kabupaten Pacitan. Selamat datang di SMA Negeri 1 Ngadirejo. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tahun pelajaran baru sudah dekat. Untuk itu perlu saya sampaikan informasi bahwa SMA Negeri 1 Ngadirejo menerima siswa baru untuk tahun pelajaran 2021-2022. Secara historis, SMA Negeri 1 Ngadirejo pada saat ini telah berusia 40 tahun atau hampir 40 tahun pada bulan Oktober yang akan datang nanti, sehingga sekarang telah genap berusia 39 tahun, yaitu berdiri secara de facto pada tahun 1981, secara de jure pada tahun 1982, dan meluluskan untuk yang pertama kali pada tahun 1984. Tercatat sampai pada tahun pelajaran 2021 ini, SMA 1 Ngadirejo diminati oleh 751 siswa. Setiap tingkat terdiri dari rata-rata 250 siswa terbagi dalam 8 rombel masing-masing tingkat. Secara total terdiri dari 24 rombel. Sampai pada tahun 2021 ini, SMA Negeri 1 Ngadirejo menerapkan kurikulum 2013 dengan menyelenggarakan 2 program studi, yaitu MIPA dan IPS. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berkat dukungan dari semua wali murid, warga masyarakat sekitar, serta semua stakeholder, secara kelembagaan prestasi SMA Negeri 1 Ngadirejo sampai pada tahun 2021 ini tercatat sebagai sekolah model, sekolah model SPMI binaan LPMP Jawa Timur, kemudian sebagai sekolah rujukan binaan Direktorat Pembinaan SMA, kemudian sebagai penyelenggara sekolah double track pada tahun ketiga ini, kemudian sekolah adiwiyata, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada tahun ini menunggu visitasi dari Provinsi Jawa Timur. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Nikmah Pangstika Ayu. Saat ini aku berada di kelas 11 jurusan MIPA SMA Negeri 1 Ngadirejo. Untuk mengenal lebih dekat tentang SMA, setelah kita mendengarkan apa yang sudah kepala sekolah sampaikan, yuk kita simak videonya sampai akhir. Di akhir nanti juga akan ada pembahasan teknis detail mengenai PPDB tahun 2021-2022. SMA Negeri 1 Ngadirejo terletak di Desa Hatiluwih, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Sekolah dengan luas 19.560 meter persegi ini memiliki 751 siswa dan 44 tenaga pendidik yang terbagi dalam 24 rombongan belajar. Sebagai sekolah berakreditasi A, sekolah kami memiliki berbagai fasilitas yang memadai, di antaranya 5 ruang laboratorium, 2 ruang aula, 1 gedung perpustakaan, dan masih banyak lagi. Kerindangan sekolah kami pun tidak perlu diragukan, terdapat banyak pepohonan dan bunga yang tumbuh dengan subur sehingga menambah semangat belajar. Dengan semangat belajar yang tinggi, maka prestasi juga akan meningkat. Hal ini terbukti dengan berbagai prestasi yang diraih siswa-siswi SMA Negeri 1 Ngadirejo, di antaranya juara 1 desain batik siswa dan guru tingkat provinsi tahun 2018, juara 1 duta pelajar tertib lalu lintas tingkat kabupaten dan provinsi tahun 2018, juara umum KSN kabupaten tahun 2019, juara 1 duta kesehatan remaja tahun 2019, juara 1 KRIA tingkat kabupaten dan provinsi tahun 2019, dan juara 1 Kadarkum tingkat kabupaten tahun 2019.
Selanjutnya, untuk lebih memahami bagaimana teknis PPDB yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yuk kita simak talkshow dengan Bapak Sulyono. Sekarang saya sudah bersama Bapak Sulyono yang akan menjelaskan secara rinci bagaimana teknis penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Ngadirojo tahun pelajaran 2021-2022. Baiklah, Bapak, bagaimana model penerimaan peserta didik baru di tahun ini mengingat kondisi yang juga pandemi? Bagaimana teknisnya secara rinci? Mohon dijelaskan, Bapak. Baik, mohon izin untuk melepas masker terlebih dahulu. Untuk kali ini tahun 2021 tahun 2022 tentang penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Ngadirojo hampir sama seperti tahun yang lalu, tahun ajaran 2020 tahun 2021, yaitu mengikuti instruksi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk penerimaannya menggunakan jalur online, full online. Untuk jalurnya ada beberapa. Yang pertama, peserta didik kelas 9 dari masing-masing SMP bisa mengikuti, ada 5 model. Yang pertama adalah model prestasi menggunakan piagam penghargaan baik juara 1, 2, 3 baik kabupaten, provinsi maupun nasional. Yang kedua menggunakan prestasi akademik menggunakan jalur rapot. Yang ketiga menggunakan jalur afirmasi, yaitu bagi siswa yang latar belakang ekonominya kurang mampu. Yang berikutnya adalah menggunakan jalur perpindahan orang tua bagi orang tuanya yang bertugas mengikuti tugas orang tua. Yang terakhir adalah zonasi, yaitu menggunakan jarak tempuh siswa dari rumah menuju ke sekolah, tentunya yang memilih SMA Negeri 1 Ngadirojo. Setelah kita mendengar berbagai jalur yang disediakan dalam PPDB ini, terdapat 4 jalur diantaranya yaitu prestasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan juga zonasi. Kita akan mendengar secara lebih rinci bagaimana teknis dari setiap jalur yang disediakan di PPDB tahun 2021-2022. Kita mulai dari yang pertama, yaitu PPDB jalur prestasi. Bisa dijelaskan Bapak bagaimana teknis rincinya PPDB jalur prestasi? Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu tentang presentasi dari masing-masing jalur. Mohon maaf, saya izin melihat. Untuk yang afirmasi itu ada 15% yang dibutuhkan di SMA 1 Ngadirojo atau SMA se-Jawa Timur. Yang kedua, perpindahan orang tua atau wali itu 5%. Untuk prestasi hasil lomba itu 5%. Untuk prestasi nilai akademik 25% dan zonasi yaitu 50%. Baik, yang ditanyakan tadi terkait dengan jalur prestasi. Jalur prestasi nanti ada 2. Yang pertama prestasi siswa yang bisa dibuktikan dengan piagam penghargaan baik prestasi akademik maupun non akademik. Siswa yang mendaftar ke SMA itu yang jalur prestasi itu diharapkan mempunyai piagam penghargaan atau sertifikat baik mandiri maupun perorangan atau beregu, yang nanti misalnya juara 1, 2, 3 provinsi ataupun kabupaten atau bahkan nasional itu bisa melampirkan untuk bisa mendaftar jalur prestasi. Saya harap anak-anak peserta didik kelas 9 yang pengen mendaftar ke SMA 1 Ngadirojo yang mempunyai kriteria seperti yang saya sebutkan tadi, silahkan mendaftar lewat jalur prestasi. Nanti secara rinci akan kami berikan juknis di masing-masing SMP. Yang kedua yaitu prestasi akademik yang dibuktikan dengan nilai rata rapot. Jadi nanti adik-adik peserta didik yang punya nilai baik dari kelas 10 atau kelas 7, kelas 8, kelas 9 dari masing-masing SMP, silahkan nanti di entry nilainya saat mendaftar. Nanti adik-adik yang menginginkan mendaftar lewat jalur prestasi akademik dengan nilai rapot, silahkan mendaftar lewat jalur itu. Untuk jalur yang kedua yaitu jalur afirmasi, kita akan mengulas lebih rinci bersama Bapak Sulyono yang akan dijelaskan bagaimana teknis lengkapnya. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Untuk jalur afirmasi itu diperuntukkan bagi siswa yang berlatar belakang kurang mampu, yang dibuktikan dengan yang pertama peserta didik mempunyai kartu PIP, Program Indonesia Pintar, atau PKH, atau kartu-kartu sejenisnya
yang kartu tersebut orang tua wali murid atau orang tuanya dari pemerintah mendapatkan bantuan untuk subsidi pendidikan. Atau yang terakhir, apabila anak tersebut tidak mempunyai kartu tersebut, bisa dibuktikan dengan cara siswa tersebut meminta kepada pihak desa meminta surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang nanti diupload bersamaan pada saat daftar online. Jadi nanti untuk siswa yang kiranya kurang mampu mempunyai kartu atau syarat tersebut bisa mendaftarkan PPDB di SMA 1 Ngadirejo menggunakan kartu-kartu tersebut. Kita sudah membahas 2 jalur, yakni jalur prestasi dan juga jalur afirmasi. Selanjutnya masih ada jalur lainnya, yaitu jalur perpindahan orang tua. Silakan Bapak dijelaskan lagi bagaimana teknis rincinya. Baik, terima kasih. Untuk PPDB yang memakai jalur perpindahan orang tua, itu dikhususkan kepada peserta didik yang orang tuanya itu melakukan perpindahan tugas. Saya ambil contoh misalnya, saat ini anak tersebut tugasnya orang tua itu di Surabaya atau di kota lain, di kabupaten lain. Terus orang tuanya itu berpindah tugas ke Pacitan, khususnya dekat dengan SMA 1 Ngadirejo. Itu siswa tersebut bisa daftar menggunakan jalur perpindahan orang tua. Sehingga tanpa menggunakan KK dan lain sebagainya, karena siswa tersebut harus mengikuti orang tua yang bertugas di Pacitan atau khususnya dekat dengan SMA 1 Ngadirejo. Atau jalur ini juga bagi anak dari guru atau tenaga pendidik di SMA 1 Ngadirejo yang ingin mendaftar di SMA Negeri 1 Ngadirejo kelas 10 ini juga bisa langsung mendaftar lewat jalur perpindahan orang tua. Begitu untuk yang khusus jalur perpindahan ini, presentasinya tidak banyak seperti zonasi. Terkait dengan jalur perpindahan orang tua sendiri, Bapak, apakah semua profesi yang orang tuanya berpindah di lokasi dekat dengan SMA Negeri 1 Ngadirejo ini boleh melalui jalur perpindahan orang tua atau hanya profesi tertentu saja? Baik, terima kasih pertanyaannya. Biar tidak salah, saya ingin menjelaskan sesuai dengan juknis dari provinsi. Yang pertama, jalur perpindahan tugas orang tua diperuntukkan bagi calon peserta didik jenjang SMA yang terdiri dari pindah tugas orang tua atau wali, atau tenaga kependidikan, atau tenaga kesehatan. Yang kedua, jalur perpindahan orang tua atau wali paling banyak 5% dari jumlah pagu dari sekolah, yang terbagi atas pindah tugas dari orang tua atau wali sebanyak 2%, anak tenaga kependidik sebanyak 2%, anak tenaga kesehatan 1%. Jadi kalau mengacu di surat ini, yang pertama adalah anak tersebut atau orang tua tersebut memiliki surat domisili. Jadi bukan pindah KK tapi cukup surat domisili dari desa. Yang kedua, berarti dibuktikan dengan surat tugas dari lembaga. Otomatis kalau melihat ini, anak tersebut adalah anaknya pegawai negeri yang orang tuanya pindah mutasi tugas. Yang kedua, tenaga kesehatan. Misalnya musim pandemi ini awalnya dokter di Madiun, terus dimutasi karena kekurangan tenaga di Pacitan, dokternya itu dipindah ke Pacitan. Otomatis beserta istri dan anaknya itu harus mutasi. Nah, otomatis anak tersebut membuat domisili itu bisa daftar di sekolah SMA 1 Ngadirejo ini. Jadi kalau melihat juknis ini, itu diperuntukkan bagi anak-anak yang orang tuanya itu bekerja di instansi pemerintah, baik tenaga kependidikan atau ASN yang lain termasuk tenaga kesehatan. Begitu. Namun adik-adik tidak usah khawatir mengenai kuota dari jalur perpindahan orang tua, karena dari 100% kuota jalur PPDB SMA Negeri 1 Ngadirejo, 50% adalah melalui jalur zonasi yang akan dijelaskan lebih rinci oleh Bapak Suliono. Baik, terima kasih. Ini yang terakhir yaitu tentang zonasi. Jadi bagi peserta didik yang tempat tinggalnya itu dekat dengan sekolah, itu bisa mendaftarkan lewat jalur zonasi. Jadi yang pertama, kalau dulu itu ada 3 kecamatan untuk yang dekat dengan sekolah, yaitu Kecamatan Sudimoro, Ngadirejo, dan Tulaan. Namun mengacu pada model penerimaan peserta didik baru yang tahun kemarin, itu ternyata hanya terfokus pada Kecamatan Ngadirejo saja, karena ternyata dari jumlah 50% yang
butuhkan atau pagu dari zonasi ini, itu ternyata pendaftarnya itu sudah lebih dari 50%. Sehingga anak-anak yang rumahnya jauh dengan SMA 1 Ngadirejo, namun dalam satu kecamatan Ngadirejo itu banyak yang tidak diterima karena para siswa kelas 9 yang rumahnya dekat dengan sekolah itu sudah lumayan banyak, sehingga bagi siswa yang di luar zonasi kami harapkan untuk mendaftarkan lewat jalur prestasi, baik prestasi akademik non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat, yang kedua akademik dengan nilai rapot, yang berikutnya afirmasi atau perpindahan orang tua. Sehingga nanti jangan-jangan anak-anak hanya terjebak pengennya di zonasi saja. Padahal di zonasi itu hanya 50%, dan pendaftar yang dekat dengan sekolah yang mengambil jalur zonasi itu sudah banyak. Saya khawatir nanti anak-anak yang sebelah desa saja itu tidak diterima, seperti kayak kemarin itu desa Wonodadi itu sudah terpental dari zonasi karena secara geografis jaraknya itu sudah lebih dari atau hampir 10 kilo dari sekolah. Begitu. Misalkan Bapak, jalur zonasi sudah penuh, lalu 3 jalur lainnya masih ada kuota. Apakah siswa yang mendaftar masih bisa dialihkan ke jalur lainnya, atau ketika jalur itu sudah penuh sudah tidak bisa mendaftar? Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Untuk model pendaftaran kali ini itu sudah dibuat masing-masing gelombang ya. Ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4. Jadi saya harapkan untuk para siswa itu tidak langsung otomatis tiba-tiba daftar di jalur zonasi. Kalau dirasa peserta didik kelas 9 itu sudah punya prestasi, juara 1 misalnya, juara 2 kabupaten atau provinsi, itu langsung saja mendaftarkan lewat jalur prestasi. Kalau dirasa tidak punya itu dan punya nilai baik di dalam rapotnya, silahkan daftar pakai nilai rata rapot. Kalau ternyata itu juga tidak memungkinkan, silahkan daftar lewat jalur afirmasi, baik peserta didik tersebut merasa kurang mampu atau punya syarat-syarat untuk daftar di afirmasi. Atau kalau ternyata orang tuanya itu perpindahan tadi lewat jalur itu. Baru kalau 4-4-nya tidak bisa memenuhi syarat, baru syarat yang terakhir adalah zonasi. Atau dibalik, kalau siswanya itu sudah mempunyai syarat 3 tadi, pertama misalnya prestasi, ya enggak usah daftar di zonasi, langsung aja daftar di gelombang pertama, yaitu lewat jalur prestasi. Itu. Sehingga nanti kalau tidak terima, itu bisa jalur kedua, tidak terima lagi jalur terakhir, atau kalau tidak diterima semuanya, tidak mempunyai, ya tidak memilih SMA 1 Ngadirejo. Tapi saya harapkan untuk siswa tetap berusaha untuk bisa mendaftar di SMA 1 Ngadirejo dengan menggunakan 4 atau 5 jalur tersebut. Berarti intinya tidak usah memikirkan diterima atau tidaknya dulu, yang terpenting bisa mendaftar di 4 jalur. Kalau misalkan memiliki nilai rapot yang baik, langsung saja daftar di gelombang yang pertama, yaitu jalur prestasi. Kalau tidak diterima ya Bapak, mungkin bisa beralih ke gelombang berikutnya di jalur afirmasi. Begitu juga dengan jalur perpindahan orang tua dan juga zonasi. Dari keseluruhan penjelasan yang sudah Bapak paparkan tadi, apa yang kiranya bisa adik-adik kelas 9 siapkan mulai dari sekarang Bapak? Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Pengen saya informasikan kepada seluruh siswa untuk memulai prosesi penerimaan peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2021 tahun 2022 nanti dimulai dari pihak SMP itu menginput nilai pada laman ppdbjatim.net, nanti diupload seluruh nilai semester 1 sampai semester 5. Jadi nanti nilainya harus masuk dulu di webnya Jatim, karena untuk proses pendaftaran nanti berbasis online. Itu kurang lebih Maret April nanti pihak SMP akan mengupload seluruh nilai peserta didik untuk kelas 9. Yang kedua, nanti peserta didik sebelum melakukan pendaftaran mulai jalur-jalur tadi, peserta didik harus mengambil PIN terlebih dahulu. Kalau dulu PIN-nya itu diambil di sekolah terdekat, tapi kalau sekarang PIN-nya diambil sendiri oleh siswa, karena di musim pandemi ini siswa mengambil PIN secara mandiri dari rumah
dengan mengakses ppdb jatim.net, siswa nanti yang pertama melakukan verifikasi nilai. Jadi nilainya itu dicek, kalau ada salah nanti minta dibetulkan kepada pihak SMP. Itu yang pertama. Yang kedua, mengupload tentang KK. KK-nya itu diupload untuk membuktikan bahwa rumahnya itu sesuai dengan jarak dari sekolah. Yang ketiga yaitu meng-approve titik koordinat atau mencari titik koordinat yang sesuai dengan yang di KK. Misalnya berada di RT mana, desa mana, dipastikan siswa itu mengeklik titik koordinatnya itu di situ. Agar nanti pada saat mendaftar zonasi itu tidak menjadi lebih panjang jaraknya dari sekolah. Itu sangat penting sekali. Jadi nanti sebelum mengunduh PIN, siswa itu memverifikasi nilai, yang kedua mengupload KK, yang ketiga mengeklik titik koordinat, dan nanti bisa juga siswa mengecek identitas. Baru nanti mengunduh PIN. Nah, PIN-nya itu nanti untuk bisa daftar jalur tadi, jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, prestasi. Begitu. Ya, intinya di bulan April atau Mei nanti adik-adik bisa langsung mengakses web dari provinsi yang di situ bisa mendownload atau mengunduh PIN. Nah, PIN yang diunduh itu tadi bisa digunakan untuk mendaftar di sekolah yang diinginkan mulai gelombang pertama sampai dengan keempat dengan jalur-jalur yang sudah kami jelaskan. Baiklah, tentunya adik-adik kelas 9 juga membutuhkan banyak saran dan juga motivasi dari SMA Negeri 1 Ngadirojo agar kedepannya lebih mantap untuk memastikan bahwa SMA Negeri 1 Ngadirojo menjadi pilihan jalur atau jenjang pendidikan selanjutnya yang adik-adik pilih setelah tamat di SMP. Bapak, bagaimana atau apa saran dan motivasi yang ingin Bapak sampaikan kepada adik-adik kelas 9? Oke, yang pertama saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, saya harapkan adik-adik SMP tetap semangat sampai dengan proses nanti adik-adik dinyatakan lulus dari kelas 9. Yang nanti adik-adik saya harapkan sambil menanti lulusan, adik-adik menyiapkan diri untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya harap adik-adik nanti bisa bergabung di SMA Negeri 1 Ngadirojo. Kenapa? Karena SMA Negeri 1 Ngadirojo sesuai dengan jargonnya yaitu lebih bisa. Terus yang ketiga, adik-adik nanti saya harapkan fokus kepada masing-masing jalur. Kalau adik-adik nanti memang prestasi, baik akademik maupun akademik, silahkan daftar di jalur prestasi. Kalau nilai rapotnya bagus juga bisa memilih jalur untuk jalur rata rapot. Kalau adik-adik merasa tidak mampu juga bisa daftar di jalur tidak mampu. Kalau adik-adik nanti menginginkan lewat jalur zonasi, silahkan juga daftar lewat jalur zonasi. Yang keempat, adik-adik nanti tolong secara rutin untuk tanya kepada SMP apa-apa jadwalnya, karena insya Allah dalam waktu dekat kami dari pihak panitia PPDB SMA 1 Ngadirojo akan memasang pamflet edaran menyebar juknis baik dicetak maupun media sosial, sehingga nanti akan kita upload di YouTube, kita upload di Facebook, kita upload di IG maupun media sosial yang lain. Jadi saya harap adik-adik nanti bisa bergabung di SMA Negeri 1 Ngadirojo lewat jalur-jalur tersebut dengan melihat informasi terlebih dahulu agar adik-adik nanti paham dan betul-betul yakin bisa diterima di SMA Negeri 1 Ngadirojo. Itu. Mungkin adik-adik sudah cukup jelas menyimak penjelasan Bapak Sulyono dari awal sampai dengan akhir, begitu juga dengan apa yang menjadi penjelasan kepala sekolah dan juga profil dari SMA Negeri 1 Ngadirojo ini. Yang terakhir perlu kami informasikan bahwa untuk calon peserta didik baru di SMA Negeri 1 Ngadirojo sudah dibuatkan grup WhatsApp bagi adik-adik yang ingin melanjutkan ke sekolah ini namun belum masuk ke dalam grup WhatsApp, bisa bertanya ke temannya yang sudah masuk atau juga kepada pihak sekolah atau kakak kelas yang juga bersekolah di sini. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Besar harapan kami agar adik-adik bisa bergabung di SMA Negeri 1 Ngadirojo karena SMA Negeri 1 Ngadirojo lebih bisa. Oleh karena itu, menghadapi penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022, kami himbau kepada orang tua, wali murid,
serta putra-putriku kelas 9 SMP untuk menentukan pilihan ke SMA Negeri 1 Ngadirejo. Kami siap untuk membimbing keberlangsungan pendidikan serta prestasi Anda semua. Kami menyelenggarakan pembimbingan Olimpiade Sains Nasional maupun FLS 2N dengan mempertimbangkan prestasi adik-adik semua ketika di SMP, dan kami menyelenggarakan bimbingan baik dari para pembimbing internal SMA sendiri, juga kami telah 2 tahun menggandeng ITS Surabaya untuk melaksanakan pembimbingan Olimpiade Sains Nasional atau sekarang disebut dengan kompetisi Sains Nasional, mulai dari tingkat sekolah, kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.